Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Rasulullah, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama aku Kena. Hari ini kita lanjut lagi ya, bacain buku tentang mengenal pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung lanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi bercerita kepada kami, Sufyan As-Sawri bercerita kepada kami, dari Abu Hashim, dari Ismail bin Riyah, dari ayahnya, dari Riyah bin Adibah, dari Riyah bin Abidah, dari Abu Sa'id Al-Huzri, ia berkata, apabila Rasulullah selesai makan, maka beliau membaca, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kami, yang memberi minuman kepada kami, dan menjadikan kami orang-orang muslimin. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Yahya bin Syaid bercerita kepada kami, Saur bin Yazid bercerita kepada kami, Khalid bin Mid dan bercerita kepada kami, dari Abu Umamah ia berkata, adalah Rasulullah apabila hidangan makanan telah diangkat dari hadapannya, maka beliau membaca, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira muwadda'i wala mustaghanan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan penuh keberkahan, meski bukanlah pujian yang mencukupi dan memadai, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita. Abu Bakar Muhammad bin Abban bercerita kepada kami, Waqi' bercerita kepada kami, dari Hisyam Ad-Dustuwai, dari Budail bin Maisarah Al-Ukaili, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ummu Kulsum, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah pernah memakan makanan bersama 6 orang sahabatnya. Lalu datang seorang Arab Badui dan langsung ikut makan dengan 2 suapan. Maka Rasulullah bersabda, seandainya dia menyebut nama Allah, niscaya makanan itu akan cukup untuk kalian semua. Hannad dan Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, keduanya berkata, Abu Usammah bercerita kepada kami, dari Zakaria bin Abi Zaidah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho kepada seorang hamba yang memakan makanan lalu memuji Allah karena makanan tersebut, atau meminum suatu minuman lalu memuji Allah karenanya. Bab selanjutnya, bab tempat minum Rasulullah. Al-Husain bin Al-Aswad Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Amru bin Muhammad bercerita kepada kami, Isa bin Tahmam bercerita kepada kami, dari Sabit ia berkata, Anas bin Malik pernah memperlihatkan kepada kami tempat minum Rasulullah yang terbuat dari kayu yang keras dan dipatri dengan besi. Kemudian Anas berkata kepadaku, wahai Sabit, inilah tempat minum Rasulullah. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Amru bin Asim bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, ia berkata, Humaid dan Sabit memberitahukan kepada kami dari Anas, ia berkata, sungguh telah kutuangkan ke dalam cangkir ini berbagai minuman untuk Rasulullah, baik itu air, perasan kurma, madu, ataupun susu. Guys, ini tempat minum Rasulullah.
terbuat dari kayu. Bab selanjutnya, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ismail bin Musa al-Fajari bercerita kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far. Ia berkata, Nabi memakan kitsa atau sejenis mentimun, tetapi ukurannya lebih besar dengan ruthab atau kurma yang baru matang. Abdah bin Abdillah al-Khuzai al-Basri bercerita kepada kami, Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami, dari Sufyan bin Hisham dari Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi memakan semangka dengan rutab. Ibrahim bin Yakub bercerita kepada kami, Wahab bin Jarir bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Humaid berkata, atau ia berkata, Humaid bercerita kepadaku. Wahab yang merupakan sahabatnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah mengumpulkan antara semangka dan rutab. Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli bercerita kepada kami, Abdullah bin Yazid bin As-Silat bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi memakan semangka dengan rutab. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dari Malik bin Anas, Ishaq bin Musa bercerita kepada kami, Ma'man bercerita kepada kami, Malik bercerita kepada kami, dari Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, apabila para sahabat menyaksikan buah pertama dari sebuah pohon, mereka segera membawanya kepada Rasulullah. Ya Allah, dan ketika mengambilnya, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami, pada kota kami, dan berkahi pula kami pada Sa' dan Mud kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu, dan Nabi-Mu, dan bahwasanya aku ini adalah hamba-Mu. Ibrahim telah berdoa untuk Mekah, dan aku berdoa untuk Madinah. Seperti ia berdoa untuk Mekah, dan keberkahan juga sepertinya. Kemudian beliau memanggil anak kecil, dan memberikan buah tersebut kepadanya. Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Mukhtar bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Abdah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Rabi' binti Mu'awiz bin Afra, ia berkata, Mu'az bin Afra mengutusku membawa suatu baki kurma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus untuk diberikan kepada Rasulullah. Beliau memang menyukai mentimun. Saat itu perhiasan emas baru tiba dari Bahrain. Maka beliau memenuhi telapak tangannya dengan emas itu dan diberikan kepadaku. Ali bin Hujar bercerita kepada kami, Syarik memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Ar-Rabi' binti Mu'awiz bin Afra, ia berkata, aku memandangi Rasulullah dengan membawa satu baki korma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus. Kemudian beliau memberiku perhiasan dan emas sepenuh telapak tangan. Masya Allah. Nah, teman-teman semua, hari ini sampai di sini dulu ya. Besok insya Allah kita lanjut baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.